Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab mengenai bai atau jual beli. Ba'a yabi'u bai'an memiliki arti penjualan atau melakukan transaksi atau tukar-menukar. Menurut pengertian bahasa, jual beli ialah saling tukar. Sekalipun ada kata al-ba'i jual dan kata asyira' beli, tetapi biasanya digunakan dalam kata yang sama. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli, di antaranya ialah: yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan. Yang kedua, menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu', jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Yang ketiga, menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Secara terminologi, jual beli adalah tukar-menukar barang dengan harta secara sukarela atau memindah kepemilikan dengan pengganti berdasarkan cara-cara yang diperbolehkan. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa jual beli secara umum adalah akad tukar-menukar barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, di mana salah satu dari mereka saling menyerahkan barang kepada yang lain. Jadi, secara ringkas, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta. Dasar hukum jual beli. Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang memiliki dasar hukumnya sangat kuat, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Jual beli termasuk akad yang harus diperhatikan dan diketahui hukum-hukum dalam segala mencari kebutuhan hidup. Sebab seorang mukallaf tidak akan bisa lepas dari jual beli. Jual beli hukum asalnya boleh, dan kadang-kadang bisa menjadi wajib. Jika seseorang terpaksa melakukan transaksi jual beli makanan dan minuman, pakaian, obat, dan lain-lain untuk menjaga jiwa dari kebinasaan, diharamkan bagi orang yang dalam keadaan seperti itu namun ia tidak melakukan transaksi jual beli untuk menjaga jiwanya dari kebinasaan. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang jual beli. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, yang artinya berbunyi sebagai berikut: Hei orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat Al-Quran di atas menjadi dalil bagi kebolehan jual beli secara umum dan menunjukkan Al-Quran telah memberikan perhatian yang betapa besar terhadap jual beli. Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazar dan Hakim yang artinya sebagaimana berikut ini. Dari Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat jujur, karena akan dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid. Pada umumnya, para ulama sepakat bahwa setidaknya ada 3 perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli. Antara lain, adanya pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat. Adanya ijab dan qabul. Ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli,
Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab dari pihak penjual dan kabul dari pihak pembeli. Adanya barang yang diperjualbelikan. Syarat bai atau jual beli. A. Dari dua orang yang sama-sama mutlaqut tasarruf, artinya mereka yang bebas melakukan apapun pada hartanya. Hal ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kedua belah pihak sudah mencapai batas balik, artinya mereka sudah genap berumur 15 tahun dalam hitungan tahun Hijriah. Dan jika ada anak kecil yang belum balik melakukan transaksi jual beli, maka hal itu tidak sah atau belum sah, baik sebagai si penjual ataupun si pembeli. Yang kedua, kedua belah pihak berakal atau tidak gila. Yang ketiga, seseorang yang rush, artinya mereka yang mengerti atau tahu cara penggunaan uang menurut syariat agama. Poin B, kedua orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut melakukannya dengan sifat sukarela dan tidak terpaksa. Yang ketiga, dari barang diharuskan yang halal, ada manfaatnya, dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Jual beli. Poin A, berdasarkan pada alat tukar atau barang. Hal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, jual beli muqayyadah, artinya jual beli antar barang atau disebut sebagai barter. Yang kedua, ada jual beli syaraf, artinya jual beli antar alat pembayaran seperti tukar uang. Yang ketiga, ada jual beli salam, di mana jual beli tersebut ada uang namun tidak ada barang. Yang terakhir, ada jual beli mutlak, artinya dalam transaksi tersebut terdapat barang namun tidak ada uang. B, berdasarkan pada penetapan harga. Hal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, musawamah, artinya adanya jual beli yang dari pihak penjual tidak menyampaikan harganya terlebih dahulu, namun harganya akan disampaikan pada saat proses tawar-menawar yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, ada amanah, artinya adanya jual beli namun dalam pembayarannya pihak penjual membuka harga modal kepada pihak pembeli. Hal ini terdapat prinsip saling percaya antara kedua belah pihak. Yang terakhir, ada muzayadah, yang sama seperti sistem lelang, di mana kedua belah pihak saling melebih-lebihkan atau menambahi. Poin C, berdasarkan pada waktu serah terima. Hal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, penyerahan dan pembayaran bersamaan, artinya adanya penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli pada waktu yang sama. Yang kedua, pembayaran terlebih dahulu dan penyerahan tertunda, artinya si pembeli menyerahkan terlebih dahulu pembayarannya pada si penjual, namun si penjual menunda barang untuk si pembeli. Yang ketiga, berhutang, artinya si penjual menyerahkan barang pada si pembeli, namun si pembeli menunda pembayarannya. Yang terakhir, pembayaran dan penyerahan sama-sama tertunda, artinya pada jual beli ini sudah terjadi akad tetapi barang tidak diserahkan, dan begitu juga pembayarannya. Poin D, berdasarkan pada hukum syariat. Hal ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, jual beli shahih, yaitu jual beli yang sudah disyariatkan dalam Islam dan telah memenuhi rukun dan syaratnya jual beli. Yang kedua, jual beli batal atau fasid, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu dari rukun atau syaratnya jual beli. Yang ketiga, ada jual beli akad muakkad, adanya akad yang sejalan dengan syariat. Kemudian yang keempat, ada jual beli akad batil, yaitu adanya akad yang tidak sejalan dengan syariat. Yang kelima, ada jual beli nafid, artinya adanya akad yang 100% sudah diputuskan dan tidak perlu ada pertimbangan. Yang terakhir, ada jual beli mauquf, yaitu akad sudah sah dari dasar atau sifatnya, namun telah terjadi perpindahan. Jual beli terlarang.
Yang pertama, jual beli sperma hewan pejantan. Yang kedua, jual beli hewan yang masih dalam kandungan. Yang ketiga, jual beli yang mengandung unsur gharar atau penipuan. Yang keempat, jual beli yang sudah ditawar atau dibeli oleh orang lain. Yang kelima, muhaqalah. Yang keenam, munabadzah. Yang terakhir, mulabasah. Presentasi dari kelompok kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila kumitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.